Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa sekali jamaah di Masjid Izzatul Islam, tepatnya di Jalan Sunset Ave, Grand Wisata Lembang Sari Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah. Ya. Sulnya, Masya Allah. karena memang hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tepatnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Ini biasanya Ustadz Riza, Ya. Damai Indonesiaku hadir di Sabtu Minggu, tapi ini spesial kita hadir di hari Senin live untuk bersiaran dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustadz Riza kali ini bukan co-host ya, tapi membersamai saya untuk membuka acara Damai Indonesiaku yang spesial ini. Salah satunya Ustadz Riza Muhammad juga nanti akan memberikan tausiah bersama guru-guru kita, Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Nah, di-spill sedikit atau dikasih bocoran sedikit Ustadz Riza, kira-kira tausiah apa yang nanti akan disampaikan di spesial Damai Indonesiaku ini? Ada satu syarat seorang hamba untuk dicintai Allah. Masya Allah. Jawabannya adalah Quran surah An-Nisa di ayat 80. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah, tandanya orang itu taat kepada Allah. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bagaimana mencintai Nabi seutuhnya? Dan kenapa kita memiliki kewajiban mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri? Temukan jawabannya. Masya Allah, kita akan dengarkan bagaimana nanti tausiah yang luar biasa dari Ustadz Riza Muhammad. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan menyimak tausiah atau kita akan mendengar sedikit flashback sedikit bagaimana kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, ustadzat, hadirin hadirat, jamaah Damai Indonesiaku dimanapun berada, wabil khusus guru kami yang kami sayangi, Masya Allah Ustadz Taufikur Rahman atau kita sebut dengan Ustadz Pantun, kalau sudah mengeluarkan pantunnya luar biasa. Dan juga Ustadz Reza Muhammad yang Masya Allah semoga Allah selalu berikan kepada kita semuanya kesehatan lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di mana-mana sekarang merayakan ada yang disebut dengan Maulid Nabi, ya. Tapi jujur, siapa di antara kita yang sering mendengar kata-katanya kalau Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun gajah? Kenapa disebutnya tahun gajah? Kenapa tidak dipopulerkan saja dengan mengatakan 22 April 571 Masehi? Jujur, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama, karena orang Arab Quraisy tidak pernah menggunakan tanggalan itu. Tapi pada zaman itu selalu bersandar kepada peristiwa. Maka dikatakanlah peristiwa yang besar dijadikan sebagai sandaran sesuatu. Rasulullah lahir tahun gajah. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Umar Ibnu Khattab lahir dengan mengatakan berapa? 4 tahun setelah tahun gajah. Punten, coba kita cek baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya.
Tapi dengan mengatakan kenapa disebut tahun gajah? Simple, dalam waktu yang sangat singkat ini. Bunda, ayahanda, dulu di Yaman ada raja namanya Abroha. Tapi Abroha itu bukan raja Yaman asli. Asli raja Yaman itu Tuba. Lalu Tuba ini ya karena menghabisi orang-orang yang bertauhid di Yaman, maka saat itu Tuba punya permasalahan dengan orang-orang yang bertauhid. Tapi pada waktu itu orang yang bertauhid memegang agama yang disebut dengan agama Unitarianis atau mengesahkan Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Punten, saat itu ada yang bebas, satu orang namanya Daus. Iya, lalu Daus ini pergi mencari bantuan sampailah ke Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi adalah Raja Najasyi yang mengesahkan Allah, penganut Injil dan Taurat yang sangat memahaminya. Lalu apa yang terjadi? Maka saat itu Raja Najasyi mengutus 2 jenderal namanya Aryad dan Abroha. Maka Aryad dan Abroha bukan orang Yaman asli, berangkat memerangi Yaman dan akhirnya Tuba ini mati. Ya, lalu akhirnya Yaman dikuasai oleh 2 raja, Aryad dan Abroha. Lalu karena dikuasai 2 raja, ributlah Aryad dan Abroha dan akhirnya Aryad terbunuh oleh Abroha. Lalu Abroha membuat Kulais, tempat yang mana untuk mengagungkan Raja Najasyi. Tapi tidak laku saat itu. Kenapa? Karena orang Arab punya tempat yang disucikan namanya Makkah. Datanglah kabilah yang namanya kabilah An-Nasi dari Arab. Datang ke Yaman bukan untuk membanggakan Kulais yang dibangun oleh Abroha, tapi justru mengotori Kulais. Maka malah Abroha mengatakan kata-katanya, apa yang diagungkan oleh orang-orang Arab disebutlah Ka'bah. Maka disitulah Abroha ingin menghancurkan Ka'bah dan akhirnya Abroha menyerang Ka'bah atau ingin dihancurkan Ka'bah ini. Namun karena Ka'bah ini rumah Allah, maka Allah yang menjaga, sehingga sebelum Ka'bah ini dihancurkan, Allah telah menghancurkan Abroha dengan pasukannya, dan pasukannya membawa gajah. Orang Arab baru pertama kali melihat gajah seperti itu. Maka peristiwa yang besar ini disebutlah tahun gajah, karena 50 hari setelah Abroha hancur lahir Rasulullah SAW. Maka disebut tahun gajah. Punten, ketika kami bertanya kepada nenek saya waktu itu masih ada, saya tanya, "Nek, ingat nggak adik saya yang perempuan lahirnya kapan?" Jawabannya simpel, tahun Gunung Galunggung meletus. Peristiwa, teman kami datang dengan mengatakan, "Kapan pindah ke Jakarta?" Saya pindah ke Jakarta zaman tsunami Aceh. Jujur, mana yang lebih kita ingat? Tanggal, tahun, apa peristiwa? Peristiwa. Arab ini tidak pernah menggunakan tanggalan, tidak, tapi menggunakan peristiwa. Setelah Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, maka dirubahlah atau punyalah tanggalan Islam yang disebut dengan tanggalan Hijriyah. Ini gambarannya. Kenapa dikatakan tahun gajah? Arab tidak mengatakan 571 Masehi saja, tidak. Karena apa? Karena inilah gambarannya. Yang kedua, namanya itu Muhammad. Orang Arab Quraisy waktu itu tidak pernah mengenal nama Muhammad, artinya itu apa? Karena orang Arab harus punya daerah masing-masing khasnya. Coba di Indonesia saja yang beragam-ragam, yang indah. Misalnya ada yang kenalan dengan saya tanyakan, mengatakan, "Nama Bapak siapa?" Dia bilang, "Tebak, coba saya dari mana?" Saya akan tanya, kalau Bapak tidak mau menyebutkan Bapak dari mana, saya akan tanya nama saja. "Nama Bapak siapa?" Dia bilang, "Nama saya Asep." Dari mana berarti itu? Sunda. Iya. Sekarang ada dari Betawi misalnya dengan mengatakan kata-katanya, "Saya orang Betawi asli, bapak saya Betawi, ibu saya Betawi." Namanya siapa? Dia bilang, "Nama saya Dadang." Dadang biasanya orang mana tuh? Sunda. Apakah boleh orang Betawi namanya Dadang? Boleh, tapi dari mana tahu Dadang? Berarti orang tuanya mungkin pernah tinggal di mana? Di Bandung, di Sunda. Ini nama Muhammad tidak lazim untuk orang Arab. Nama orang Arab harus galak. Sa'ad, Hamzah, itu Said, dan namanya harus garang-garang. Tapi namanya Muhammad dari mana?
Punten. Yang memberikan nama itu adalah kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Kenapa? Dulu Abdul Muttalib jual atau berjualan di Syam bersama 3 temannya. Luhayya ibnu Hallaj, Sulaiman ibnu Mujashi, lalu yang ketiganya adalah Mararah ibnu Mararah ibnu Hilal, bertiga jalan. Sampai ke Syam, ketemu dengan Buhairah atau pendeta yang mengesahkan Allah. Mereka katakan, apakah kalian dari Arab? Iya. Apakah kalian dari Arabnya dekat di mana Baitullah di sana? Iya. Dengan mengatakan ucapannya, demi Allah, tahun ini adalah tahun datangnya Nabi. Tahun ini datangnya Nabi. Karena kami lihat silsilah yang ada, Nabi ini datang dari keturunannya Ismail alaihissalam. Yang 3 orang ini bertanya, namanya siapa Nabi itu nanti? Namanya Muhammad. Masya Allah. Maka setelah itu mereka bertiga berangan-angan agar keturunannya menjadi Nabi. Maka sampai ke Mekah diceritakan peristiwa ini. Di saat Rasulullah dilahirkan, itu sudah ada beberapa orang nama yang namanya Muhammad. Luhayha ibnu Hallaj, anaknya dikasih nama Muhammad. Sulaiman ibnu Mujashi punya anak juga dikasih nama Muhammad. Iya, Mararah ibnu Rabi'ah juga dikasih namanya Muhammad. Intinya pada waktu itu ada 16 orang namanya Muhammad. Dan Rasulullah ini yang dikatakan Muhammad Abdul Muttalib memberikan namanya. Kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal bersamaan dengan terbitnya matahari. Seakan-akan mengatakan hari ini dunia terang karena matahari tiba. Dan hari itu juga dilahirkan Rasulullah SAW. Matahari menerangi batin pun tiba. Masya Allah. 12 Rabiul Awal menjelang terbit matahari. Rasulullah lahir sajidan, lahir dalam keadaan sujud. Muka halal ain, matanya seperti menggunakan sifat. Iya, makhtunan, sudah dalam keadaan sudah dikhitan. Maksuran, dari ari-arinya sudah dalam keadaan terpotong. Itu. Maka saat itu Abdul Muttalib memanggil atau mengambil bayi itu, lalu dibawa ke Ka'bah dan mengatakan, Ya Rab, inna hadha ibni lahu sya'an, sambil dipegang. Ya Allah, sesungguhnya anakku ini pasti punya keistimewaan. Sambil diangkat, fasammaituhu Muhammada, maka aku akan kasih nama anak ini Muhammad. Itulah gambarannya. Sampai akhirnya Rasulullah menjadi Nabi. Dan tugas Nabi Muhammad SAW adalah kalimatnya yang sangat populer. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutusnya Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Adab kita, adab ketika berbicara, adab ketika berbisnis, adab ketika melakukan apapun, semuanya ada adabnya. Ini kita lihat dari perilaku Rasulullah SAW. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, suatu sejarah yang sangat luar biasa sekali yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Seorang Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah pemirsa, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar peringatan seremonial belaka atau peringatan seremonial saja. Nah kita ingin lebih dalam lagi bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada diri kita. Contoh teladan dari Nabi besar Muhammad SAW. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar seremonial saja atau sebagai acara yang kita adakan tiap tahunnya. Namun lebih dari itu, bagaimana implementasi atau penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari mencontoh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Fadhal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat, segenap alam berselawat
untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai seorang mukmin lebih utama menyampaikan rasa cinta, takdim dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Riza Muhammad berdoa, semoga yang hadir di tempat ini demi Allah dengan salawatnya akan mendapatkan syafaat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Cinta kepada Nabi, sayang kepada Rasul adalah bentuk keimanan seorang hamba kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau anda dan saya betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ampunan Allah, cinta Allah akan diberikan karena kita memantapkan rasa sayang, mengikuti dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 17-18, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta akuna, sampai mencintai aku, sampai mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Min waladihi, lebih dari anak-anaknya, lebih dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Konteks iman yang tertinggi adalah barang siapa yang mampu mencintai Muhammad. Konteks keimanan yang paling mulia adalah barang siapa yang mengutamakan Muhammad lebih dari segenap manusia, bahkan lebih dari dirinya sendiri, maka demi Allah ini pertanda Anda sempurna untuk dicintai Allah. Ibu,
Cinta Rasul? Serius? Cinta itu butuh bukti, Besti. Halo? Cinta itu butuh bukti, guys, ya enggak? Kalau cinta sekedar janji, apalah kata dunia. Sebab cinta memang butuh bukti. Inilah beberapa alasan dalam perspektif Quran dan hadis. Kenapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah beriman kepada Rasul. Cara mencintai Nabi yang pertama adalah beriman kepada Rasul. Anda buka surat An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Maka kalimat ini menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi, imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ada kalimat ancaman di belakangnya. Wa may yakfur, siapa yang kafir, wa may yakfur billahi, kepada Allah, wal malaikatihi, malaikatnya, wal kutubihi, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan tidak percaya dengan perjumpaan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan sesat-sesatnya. Maka cara mencintai Nabi yang pertama, beriman kepadanya. Yang kedua, bagaimana mencintai Rasulullah? Ikuti dan taat kepada Nabi. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasulullah, tandanya orang itu taat kepada Allah. Secara otomatis orang yang ikhlas, ridho, keras komitmennya, mengikuti semua perilaku, sikap, akhlak, perbuatan ibadah Nabi, maka tandanya faqad ata Allah, Anda taat kepada Allah. Dan salah satu benefit keuntungan taat kepada Allah, Anda akan bahagia dan sukses dunia akhirat. Yang ketiga, cara mencintai Nabi adalah tidak menyelisihi apa yang beliau lakukan. Artinya jangan mengada-ada atau berbuat bid'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jangan sampai kita mengerjakan amal soleh, jangan sampai kita mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, salat subuh bagus tidak? Kalau subuhnya 3 rakaat benar tidak? Itu namanya bid'ah yang kebablasan. Karena di mana-mana syariat mengatakan solat subuh 2 rakaat. Itu kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang melakukan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, maka apa yang Anda usahakan tertolak. Itu tadi yang keberapa? Sekarang yang keempat, cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sering-sering bersolawat. Tadi kita sudah bersolawat di awal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semakin Anda sering bersolawat, tenang jiwanya. Sebab apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Solawat salah satu bentuk zikir dan janji Allah. Bagi mereka yang berzikir, tatma'innul qulub, jiwanya tenang. Jadi sering-seringlah berzikir, mengukamkan solawat dan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu solawat yang sangat masyhur, namanya solawat Jibril. Ibu hafal tidak?
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Yang kelima, cara mencintai Rasulullah adalah tanamkan dalam jiwa kalau Nabi adalah khataman nabiyyi, penutup para rasul. Ada banyak pemahaman dan aliran-aliran sesat yang mendangkalkan akidah umat kalau ada Nabi setelah Muhammad. Korbannya banyak, Anda tidak bisa menutup mata. Walaupun Muslim Indonesia ini dikatakan rajin merayakan maulid, tapi punten jamaah, merayakan maulid hanya sekedar seremoni, fakta dan prakteknya masih jauh dari apa yang Rasulullah inginkan. Banyak aliran-aliran sesat di Indonesia yang membuat kita harus percaya kalau ada Nabi setelah Nabi, padahal tidak ada Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita selalu meniru akhlaknya. Ibu, percuma sholat tapi masih ngomongin. Selama ini bajunya lebar, kerudungnya lebar, mulutnya ada. Yang mana orangnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Muhammad ada yang paling menonjol, Pak. Yang paling menonjol apa? Apa itu? Innama bu'itsu liutammima solihal akhlak. Yang paling mahal itu adalah akhlak. Akhlak lebih tinggi nilainya daripada sekedar penampilan-penampilan yang terkadang menipu kita. Terakhir dari saya, akhlak yang paling bagus adalah menjaga mulut, agar mulut kita senantiasa ngomong yang baik. Kalau tidak mampu lebih baik, coba pertanyaan terakhir, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Semoga akhlak Nabi kita tiru sepenuh jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, satu perenungan dan juga satu evaluasi buat diri kita semuanya. Setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Riza Muhammad, apakah kita sudah betul-betul mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lantas bagaimana kita meniru kehidupan Rasulullah? Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Pantun. Nah, sebelum Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun akan memberikan tausiah kepada kita semuanya, Ustadz Pantun sudah siap-siap nih mau berbagi berkah untuk kita semuanya dari Luwak White Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi. Ke Pondok Kopi makan soto kaki. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi rezeki. Sepat, gabus, lele, lohan. Cepet, bagus, nggak bertele-tele. Jamaah udah nggak tahan. Mau dapat hadiah nggak? Siap menjawab pertanyaan ya? Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, kita edisi spesial Maulidur Rasul. Pertanyaan yang pertama, karena hari ini spesial nih. Nggak hanya satu pertanyaan, tapi ada dua. Masya Allah, doain ya. Bu, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Pertanyaan pertama, Bu, Pak, Nabi di saat sebelum diangkat menjadi Rasul, itu sejak masih remaja udah dapat julukan gelar Al-Amin. Apakah arti Al-Amin? Udah duluan itu tuh. Nah, sini Bu, silakan. Duluan nih. Angkat tangannya. Ya, sini. Masya Allah. Sini Bu. Nah,
Ya, senang lihat Bu. Siapa namanya? Nia, Ibu Nia. Siapa nama? Nia. Ibu Mia ya. NIA. Oke. Al-Amin yang dimana menggulukan diberikan kepada Rasulullah sebelum menjadi Nabi. Apa artinya Al-Amin? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Betul? Terpercaya, jujur. Masya Allah. Lihat naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Berhak mendapatkan 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Dari Luwak White Coffee. Tapi ingat, jangan lupa potong pajaknya. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu ya. Ada pertanyaan yang kedua nih. Ayo, siap-siap. Yang kedua. Bu, masih berbicara di edisi spesial Maulidur Rasul. Rasulullah SAW punya sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu lengkap 4. Nah, yang saya mau nanya, ada sifat sidik dan amanah, ada lawannya. Apa lawannya? Oh, Ibu lagi duluan. Lawannya. Yo, sini. Lawannya. Ayo. Ya. Alhamdulillah. Po Aisyah makan talas. Biasa aja keles. Jangan marah dong. Ikan mas koki berwarna-warna. Rezekinya kemana-mana. Siapa namanya Ibu? Popi. Siapa? Popi. Oke, Popi. Apa namanya Ibu Popi? Maksudnya itu lawan dari tadi sidik dan amanah. Ya, lawan dari sidik adalah kizib, Betul? pembohong. Apa artinya kizib? Pembohong. Pembohong, betul? Oke, yang kedua, sidik amanah lawannya. Amanah khianat berarti. Khianat. Ya. Khianat, betul. Apa artinya khianat? Khianat mengingkari atau apa ya, berbohong juga di belakangnya. Ya, lihat macan tutul minum teh anget. Cakepnya mana sih? Lihat macan tutul minum teh anget. Jawaban Ibu Popi betul banget. Berhak mendapatkan hadiah di Luwak White Coffee 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa Bu Popi ya, potong pajaknya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Luwak Masih White semangat Coffee. ngajinya? Masih semangat ngajinya? Habis ini saya. Tapi jangan lupa raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Insya Allah bahasa saya sarapan pagi bersama bini. Bu, Ibu, ya kita kembali lagi hanya di Damai Indonesiaku saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih masih di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Masya Allah. Nah, nggak usah berpanjang-panjang deh. Makan tape uli enaknya di Bekasi Tambun. Kita akan dengarkan tausiah berikut ini dari Ustadz Pantun. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, salam alaika. Yuk semangat. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Sekali lagi. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib alaika salawatullah. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Ngajak besan naik pesawat. Cakepnya mana? Ngajak besan naik pesawat.
Itu besan orang Jampang. Jangan pernah bosan buat berselawat, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Ya Rabbal, untuk kedua gurunda tercinta, ada Abi Maki, ada Ustadz Riza. Ya Allah, dari Keramat ke Pasar Baru, berbekal bakwan dan markisah, kita doakan selamat buat para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Buat jamaah Masjid Izzatul Islam kan, ya Allah, boleh semantunin dulu, boleh? Masya Allah, saat di Mekah baca brosur, di Makom Ibrahim malam-malam, barokah Maulidur Rasul, hari ini bisa silaturahim dengan jamaah Izzatul Islam. Ya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, nggak mungkin kita cinta kalau kita nggak kenal orangnya. Bu, Nabi kita siapa? Siapa? Kalau tadi Luwak White Coffee ngasih uang 1 juta, ya raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Ada hadiah dari saya pribadi nih, kalau bisa hadiahnya bukan 1 juta, 1,5 juta. Beneran, tapi syarat saya sebutin dulu nih, disimak baik-baik. Saya di tengah nih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Budrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Napas dulu saya, belum kelar. Bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'uh bin Falih bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamak bin Matusalah bin Ahnun Nabi Idris bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalam. Mana yang mau dapat hadiah? Itu bukan karangan saya, udah tercatat kebenarannya di pesantren, saya lengkap kitab-kitabnya. Berarti kita sebagai umat Islam bangga apa enggak? Ajaran agama Islam bohongan apa beneran? Jadi dari Nabi Adam nyambung nggak ke Nabi Adam? Dari Nabi Muhammad nyambung nggak ke Nabi Adam? Tuh, mana yang mau dapat hadiah mana? Nah, kita lihat akhlak Nabi yang bisa kita tiru. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Surat apaan? Ayat berapa? Ini yang saya ajak bicara jamaah Izzatul Islam, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30. Semua setengah depan apa bagian akhir aja? Akhir. Karena mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul apa enggak? Lah kalau nyanyian mah dipancing sedikit langsung ngapal. Coba aja Cikini. Coba aja belamari, bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Sekarang kita ganti formatnya, tolong terusin. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Bukan itu. Kalau nyanyi hafal, giliran Quran Allah. Muka boleh nyengir, otak sambil mikir. Muka boleh tertawa, hati sambil berduka. Betul nggak? Berarti gampangan ngaji apa nyanyi? Hari ini kita lagi apa nih? Ngaji. Yang saya membacakan surat Al-Anbiya ayat 107. Surat apa Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
jangan dikatain Qori juara 1 tingkat keluarga. Bapak Ibu, wama dan tidaklah arsalnaka, kami utus engkau ya Muhammad, illa rahmatan lil alamin, melainkan sebagai rahmat buat sekalian alam. Di masjid yang begini indah dan megah, Izzatul Islam, betul apa enggak? Kita barokah Maulidur Rasul, yang kumpul di sini bukan semua orang Tambun Bekasi, coy, betul apa enggak? Mohon maaf, Sundanya ada, Betawinya banyak, Jawa ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Lihat sebagai rahmat, ya Allah, ini masjid bukan punya orang Bekasi, ini masjid Izzatul Islam punya orang Islam, betul apa enggak? Lihat akhlak Nabi nih, yang kadang-kadang kita kalau ngeliat akhlak Nabi, karena di luar kondisi sekarang banyak banget Islam sama Islam berantem, betul apa enggak? Sono takbirnya sama, sini takbirnya sama, pada berantem. Lihat akhlak Nabi, spesial Maulidur Rasul. Nabi lagi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, ditemani sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Beliau ambil gaetnya, Pak, yang apal letak geografis Mekah Madinah, seorang Yahudi. Berarti kalau Yahudi Islam apa bukan? Bukan. Siapa beliau? Abdullah bin Uraikid. Ulangin, siapa? Lagi-lagi siapa? Uraikid. Tuh. Kenapa beliau diambil? Karena beliau betul-betul hafal letak geografis Mekah Madinah. Begitu bersama Nabi, ini orang Yahudi baru 2 hari syahadat, Pak. Ngelihat akhlak Nabi, baru 2 hari pindah agama. Kenapa? Di saat Nabi lagi mau minum, disediakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lantas Rasulullah nggak minum, Pak. Diberikan sama Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang minum duluan siapa? Siapa? Abu Bakar. Begitu Abu Bakar Siddiq kelar minum, diambil gelasnya sama Abu Bakar Siddiq, diberikan sama Rasulullah. Ternyata Rasul nggak minum. Rasul persilakan yang kedua kepada gaet tuh yang Yahudi. Yang kedua dari orang Yahudi. Tuh pemimpin zaman Nabi, pemimpin Rasulullah, urusan kesenangan belakangan. Begitu diambil sama Abu Bakar Siddiq, diberikan kepada orang Yahudi, diminum tuh. Selesai, sisanya baru diambil sama Rasulullah. Ada nggak pemimpin sekarang sisanya? Sekarang mah boro-boro jalan-jalan ke luar negeri aja pakai jet pribadi. Nah, ya Rob. Nah, hadirin, ternyata Ustadz Sofyan ditanya, ya Rasul, kenapa kamu belakangan? Ya. Jawabannya luar biasa. Ini biar meresap ke hati. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, khadimul qaumi akhiruhum syurban. Sebaik-baik pengayom satu kaum, yang paling duluan dalam merasakan kesengsaraan, yang paling belakangan dalam merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Masya Allah. Rasulullah akhlaknya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Mas Ol, terima kasih Ustadz Pantun, begitu indah, begitu luar biasa akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa semuanya mencontoh akhlak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah pemirsa, kita akan perdalam tema yang menarik ini di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali di spesial Maulid Nabi Muhammad SAW, Damai Indonesiaku. Hadir di masjid yang sangat luar biasa sekali, Masjid Izzatul Islam di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Nah sekarang saya sudah bersama jamaah ibu-ibu atau jamaah akhwat di sini, Masya Allah. Sudah bersama saya Ukhti Syarifah ya, Assalamualaikum. Boleh didekatkan mic-nya, Ukhti Syarifah? Oke, ini Syarifah nanti akan mengajukan pertanyaan ke Ustadz ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Nah, sebelum Ukhti Syarifah mengajukan pertanyaan, saya akan nanya dulu nih. Nah, kita berandai-andai nih, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di zaman sekarang dan Syarifah ada di situ. Apa yang Syarifah lakukan dan perasaan apa yang Syarifah rasakan?
Kalau aku pribadi pasti bakal terharu ya. Terus senang juga karena kita bisa hidup di zaman yang bersamaan dengan manusia mulia, manusia sempurna. Dan perasaannya itu mungkin nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata karena udah Masya Allah seneng banget. Masya Allah, baik. Itulah ungkapan yang ketika kita melihat akhlak Rasulullah SAW yang begitu indah ya. Oke, silakan kami persilakan Syarifah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Ustadz. Ya, Syarifah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Apa saja akhlak Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk para remaja? Masya Allah, iya. Jazakillah khair, Masya Allah. Boleh sambil turun Ustaz, saya temenin ya? di sini. Oke, silakan Ustaz. Luar biasa ini. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ketika pertanyaan yang sangat indah. Akhlak apa saja yang kira-kira bisa ditiru oleh Gen Z yang sekarang ini? Masya Allah, ini luar biasa nih. Gen Z ini Ustaz. Iya. Punten, kita lihat dulu ya, karena yang namanya contoh buat Rasulullah itu segala-galanya. Dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah fi kulli syai', dari segala sesuatu. Iya. Tapi yang harus ditiru oleh seluruhnya secara umum bahkan untuk kita semuanya, anak-anak kita, ajarkan dengan dua hal yang terpenting. Pertama adalah simpan baik-baik dengan mengatakan kalimatnya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di zaman sekarang ini adalah mudah memaafkan. Ini dia, mudah memaafkan. Karena hidup di dunia ini satu, kalau kita tidak menyakiti orang, kita disakiti orang. Kalau kita ini disakiti orang, memaafkan. Lalu kalau kita menyakiti orang, tinggal minta maaf. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW yang utama. Tidak pernah punya dendam. Kenapa? Karena Rasulullah husnudzon, apapun yang terjadi, yang terlihat, oh mungkin dia mengatakan itu karena ini, karena ini, karena ini. Berarti Rasulullah tidak pernah punya suudzon. Dan Rasulullah mudah memaafkan. Ini yang paling top untuk kita lihat. Ini punten, iya, sampai Imam Syafi'i mengatakan kata-katanya, andai ada sesuatu yang terjadi kepada kalian yang tidak dirasakan nyaman, maka carilah alasan-alasan yang terbaik untuknya. Sampai Imam Syafi'i menyatakan kata-katanya, andai ada orang ternyata bajunya bau khamr, maka dalam hati katakan kayaknya dia sedang buang khamr, lalu khamrnya jatuh, khamrnya tumpah. Nah itu gambarannya. Andai kata ada orang mengatakan ana rabbukumul a'la, kata Imam Syafi'i, oh dia lagi baca Quran dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Hal inilah yang harus ditiru, mudah memaafkan, lalu husnudzon dalam keadaan apapun. Ini khususnya untuk anak-anak kita, generasi kita terlalu banyak suudzon, akhirnya menanggapi berbagai macam hal dengan punten suudzon tadi. Yang kedua, punten. Jadi kalau yang pertama adalah kalimatnya mudah memaafkan dan selalu berhusnudzon. Yang kedua, punten, tawadhu. Coba bunda, ayahanda, semuanya seneng gak sama orang yang sombong? Tidak, nggak ada bilang gini, mas, aku seneng deh kalau berteman sama emas. Kenapa? Emas itu sombong. Ada yang begitu? Nggak ada, justru akan dijauhi orang yang sombong tadi. Kenapa demikian? Karena orang yang sombong ini membuktikan kalau dirinya banyak kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangannya, dia harus bersombong diri. Sombong dengan prestasi, sombong dengan kekayaan, sombong dengan apa yang dimilikinya. Hakikatnya dia ini banyak kekurangan. Maka apa yang terjadi kalau tawadhu? Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu ya Rasulullah. Siapa yang mengangkat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika adzan kita dengarkan, ketika mengatakan adzan, ketika kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah angkat derajatnya. Coba lihat di masjid ini. Di samping kanan dan kirinya ada tertulis, di sininya Allah, di sananya Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang wa rafa'na laka dzikrak. Kadang-kadang ada orang mengatakan Allahnya taruh di atas, Muhammadnya agak di bawah.
Tidak, samakan karena Allah yang mengangkat derajat Rasulullah itu. Di sini di masjid ini ada Allah Muhammadnya, cara tulisannya ada datar, rata, apa satu di bawah? Rata. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat namanya itu. Pertanyaannya kenapa sampai Allah mengangkat nama itu? Jawabannya simpel, karena Rasulullah tawadu. Allah pun Rasul mengatakan kullama tawadu hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Setiap orang tawadu Allah angkat derajatnya, lebih tawadu lebih diangkat derajatnya. Untuk anak-anak kita, untuk kita semuanya, dua hal yang perlu diketahui. Satu adalah punten, mudah memaafkan dan selalu berhusnudzon. Yang ketiga, yang keduanya adalah punten, tawadu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki atas jawabannya. Mudah memaafkan dan juga husnuzon atau selalu berbaik sangka. Ini mungkin satu hal yang ringan tapi mungkin sulit kita terapkan. Nah, kita akan melanjutkan sesi tanya jawab ini. Saya sudah bersama jamaah Bapak-bapak atau jamaah ikhwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Kameranya di sana, Pak? Oh, Oke, iya. Dengan Pak siapa ini? Faif Yusuf. Pak Faif. Faif, ya. Oke. Silakan diajukan pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah SAW, menyambung yang tadi Ustadz, dalam konteks sekarang di zaman era sosial media, di mana kita itu dituntut untuk selalu eksis, kemudian semuanya serba viral, serba terconnecting. Perilaku atau akhlak yang mana yang kira-kira sangat relevan untuk kita contoh dari Rasulullah SAW agar kita punya perilaku yang indah, akhlak yang indah dalam bersosial media, supaya kita selamat dari dunia sosial media yang sekarang sangat membanjir ini, Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Faif. Sudah cukup jelas Ustadz dengan pertanyaannya? Ya. Oke, silakan Ustadz Riza Muhammad. Di zaman sekarang kita masuk era digital dan era serba terbuka. Maka penggunaan media sosial dari anak TK sampai nenek-nenek pun pakai. Ya enggak? Semua pakai. Sosial media itu penting, tetapi bangsa kita kurang cerdas dalam menggunakannya. Kita tahu, Nabi berkata, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan." Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan min husnil khuluq, kecuali pertama yang menjadi tolak ukur timbangan kita di akhirat adalah akhlak yang baik. Nah, bagaimana bermedia sosial agar bermedia sosial betul-betul kerjaannya dapat pahala dari Allah? Karena kita tahu isi dari media sosial adalah konten. Semua dikontenin, tidur konten, makan konten, mandi konten. Ada sedikit makanan baru, kalau nggak konten selfie, ya kan begitu kebiasaannya. Nah, kalau kita lihat selain konten selfie, yang paling menyakitkan penggunaan sosial media di Indonesia adalah nyinyir. Apa? Data statistik Microsoft, walaupun ini perlu diteliti lagi, menyebutkan negara dengan mulut ternyinyir di dunia jatuh kepada negara plus 62. Di mana itu? Indonesia. Tapi perlu diteliti lagi. Tapi memang ada benarnya. Kenapa? Kurang cerdas dalam menggunakan sosial media. Lalu bagaimana akhlak Nabi yang sangat relevan yang bisa kita pakai agar kita cerdas dan mendapatkan pahala dalam menggunakan sosial media? Yang pertama, bacalah surat Al-Hujurat ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Cerdas dong dalam menggunakan sosial media. Yang pertama, jangan suka isinya mengolok-olok orang. Ada cewek baru hijrah,
model jilbabnya syakaratul maut. Nggak usah dikomentarin. Alah, mau masuk surga dengan model jilbab kayak gini. OMG, elah. Kan suka begitu ya kan? Mulutmu itulah. Sudahlah, dia kan baru hijrah. Mau jilbab model sakaratul maut kek, mau jilbab pocong kek, tolong dimaklumi, ya enggak? Wanita dilarang mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencaci maki. Coba Anda lihat Pak. Isi sosial media. Kebanyakan caci maki, hina menghina, menyakiti. Itu tandanya apa? Anda tidak cerdas dalam menggunakan sosial media. Dan jangan suka memanggil buruk untuk gelar saudaramu. Ibu, kadang lihat postingan teman badannya gendut, ya ampun, badan kok seperti gajah duduk, ya enggak? Nanti ada lagi kulitnya hitam, komen lagi itu kulit mirip Hajar Aswad. Coba bayangkan. Dari sinilah penggunaan sosial media harus relevan dengan akhlak Nabi dari petunjuk Quran. La yashor qaumum min qaumin. Jangan suka mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Mungkin kalau kita sedikit belajar mahfuzat kita, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan mengolok-olok selain kamu, maka sesungguhnya di antara orang itu pasti mempunyai kelebihan. Nah, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami persilahkan untuk penanya berikutnya Ibu Risma yang akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Silakan, Ibu Risma, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Risma dari Majelis Taklim Ummul Khadijah Kalian Wisata. Ya. Saya mau nanya, apa saja akhlak yang terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang paling fenomenal yang patut kita teladani? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Risma. Silakan. Duduk apa? Boleh turun, Ustaz. Oke. Di depan guru takut ke pasar pagi naik mobil bis. Cakep. Rada grogi abis. Makanya ngemil belewah, ngemil colenak, turun ke bawah lebih enak. Baik Ibu, buat semuanya juga. Jadi yang fenomenal, yang ngomongnya gampang tapi makanya nggak segampang ngomongnya. Tapi Nabi memberikan garansi, siapa yang bisa pakai sifat ini, adkhalahullahu ta'ala al-jannata bighairi hisabin. Masuk sorga nggak pakai dihisap. Masuk sorga nggak pakai dihisap, Bu. 3 akhlak Nabi ini. Bapak Ibu juga kita sama-sama ngaji di spesial Maulid Rasul. Jadi ada berapa? Ada berapa? Apa namanya, kepiting dalam kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Ini waktunya nggak banyak nih, jadi betul-betul kecil lendek makan bakso rusuk, biar pendek harus masuk ilmunya. 1, ta'fu amman zolamaka. Kamu bisa memaafkan kepada orang yang udah ngezolimin kamu. Ditelepon nih ibu sama temennya, bestinya, "Ukhti, antum kan udah ngaji di Damai Indonesiaku?" "Iya." "Spesial akhlak Rasul?" "Iya." "Tadi di akhir tuh ada masuk surga tanpa hisab." "Terus?" "Aneh kan punya utang 500 juta, ikhlasin ya." Nah, lo bisa. 1. Kedua, tu'ti man haromakah. Kamu gemar memberi sama orang yang pelit sama kamu. Bahasa itu, lihat. Kalau kita baik sama orang yang baik, biasa. Intinya apa sih? Rajin banget meraktir dia, kan dia juga baik. Itu biasa.
Tapi ibu bisa berbuat baik, bapak bisa berbuat baik sama orang yang pelitnya sama kita 17 setan. Besok jadi panitia pembagian hewan korban, ibu yang ngelis tetangga, giliran ketemu tetangga yang sama ibu pelit, dimasukin apa dilewat? Nah, tuh yang kedua. Ketiga, ini hadis. Sil man koto akah. Apa artinya? Sambungkan tali silaturahim sama orang yang udah mutusin silaturahim sama kita. Tuh, jelas nggak? Jadi berapa tadi? Memaafkan sama orang yang udah berbuat zolim. Bisa nggak? Ini kadang-kadang kan kebawa emosi. Pokoknya tiada maaf bagimu. Tuh. Yang kedua, memberi sama orang yang pelit sama kita. Dan yang ketiga, menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang mutusin silaturahim sama kita. Masya Allah, pas banget ini 3 poin yang sudah disampaikan, luar biasa sekali. Ustadz Taufikur Rahman, terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza. Ustadz Abi Maki, terima kasih. Ustadz Riza Muhammad atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ustadz Pantun. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Martentu Sarung kita dan juga didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Bimbing diri ini, ya Allah, untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anugerahkan rezeki kepada kami, ya Allah, dengan mendapatkan selalu ilmu yang bermanfaat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.